What marketing is all about. Tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan pemasaran. 2. Jelaskan mengapa pemasaran sangat penting untuk bisnis kecil. 3. Jelaskan konsep pemasaran masyarakat, dan konsep pemasaran holistik. 4. Jelaskan nilai pelanggan dan diskusi peran pemasaran dan penyampaiannya. 5. Jelaskan segmentasi pasar sasaran, bauran pemasaran, diferensiasi positioning, lingkungan pemasaran, manajemen pemasaran. Karena tujuan bisnis adalah menciptakan pelanggan, badan usaha memiliki hanya dua fungsi dasar, pemasaran dan inovasi. Pemasaran dan inovasi membuahkan hasil, sisanya adalah biaya. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang membedakan dan unik, dan strategi pemasaran. Apa itu pemasaran? Menurut Peter Drucker, pemasaran didefinisikan oleh American Marketing Association sebagai aktivitas kumpulan lembaga dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Mengesampingkan formalitas ini, pemasaran adalah tentang memberikan nilai dan manfaat, menciptakan produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mungkin bahkan menyenangkan mereka, dengan harga yang bersedia mereka bayar dan di tempat-tempat yang mereka inginkan untuk membelinya. Pemasaran juga tentang aktivitas promosi seperti periklanan dan penjualan yang memberitahu pelanggan tentang barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran telah memandu praktik pemasaran sejak pertengahan 1950-an. Konsep tersebut menyatakan bahwa fokus dari semua operasi perusahaan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Bisnis kecil sangat cocok untuk memenuhi konsep pemasaran karena mereka lebih gesit dan lebih dekat dengan pelanggan daripada perusahaan besar. Konsep pemasaran holistik merupakan pengulangan lebih lanjut dari konsep pemasaran dan dianggap lebih sesuai dengan tren dan kekuatan yang menentukan abad ke-21. Pemasaran saat ini menyadari bahwa mereka harus memiliki pendekatan yang lengkap, komprehensif, dan kohesif yang melampaui penerapan tradisional konsep pemasaran. Yang selanjutnya ada nilai pelanggan dan segmentasi pasar. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu sendiri merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Lalu ada target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan jika kita mengetahui target pasar? Yang pertama ada menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas, lalu ada mengatur produk menjadi lebih baik, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran, dan perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya ada bauran pemasaran dan produk. Bauran pemasaran lebih dikenal dengan istilah 4P, yakni Product, Price, Place, and Promotion. Produk mengacu pada produk berwujud, fisik, serta layanan yang tidak berwujud. Produk inilah yang nantinya akan dijual oleh suatu perusahaan. Lalu ada harga dan promosi. Harga adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk membeli sebuah produk ataupun jasa. Bagi perusahaan, penting untuk menentukan harga sebagai upaya pembuatan suatu produk atau jasa yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Lalu ada promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk atau jasa tersebut. Contoh dari promosi yakni iklan berbayar pada platform seperti Instagram, YouTube, dan Twitter, komunikasi dari mulut ke mulut, dan lainnya. Selanjutnya ada tempat atau place. Tempat di sini digunakan perusahaan sebagai sarana untuk menjual produknya. Di era modern ini, tempat penjualan produk atau jasa tidak terpaku oleh tempat secara offline. Contohnya adalah e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Sehingga perusahaan hanya memerlukan tempat untuk produksi dan tidak memerlukan tempat offline untuk menjual produk atau jasanya. Dengan begitu, kos perusahaan dapat ditekan. Berikut ini adalah contoh bagaimana bauran pemasaran dapat dikonfigurasi untuk restoran lokal di Italia.
Yang pertama ada produk. Italia dikenal sebagai negara maju yang memiliki banyak sekali produk seperti pizza, sandwich, ice cream, dan produk roti terbaik. Lalu untuk promosi, mereka menggunakan iklan di stasiun radio lokal, situs web dengan presentasi video, kartu nama yang ditinggalkan di kantor bisnis dan kantor medis lokal, iklan surat kabar lokal, iklan pada Facebook dan Twitter, hadir dalam acara pameran dagang, dan pemasaran surat langsung. Selanjutnya ada strategi pemasaran versus manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi pemasaran merupakan implementasi dari manajemen pemasaran didukung dengan bauran pemasaran. Dengan begitu, diharapkan penjualan produk atau jasa dapat meningkat dengan melakukan pemasaran secara optimal. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran eksternal harus dipahami oleh perusahaan agar dapat merencanakan masa depan dengan cerdas. Berikut ini merupakan komponen-komponen lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Di antaranya ada faktor sosial, demografi, lingkungan ekonomi, faktor politik dan hukum, teknologi, persaingan, pengganti, dan etika. Pelanggan dan bauran pemasaran. Pelanggan adalah orang atau perusahaan yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk menarik minat dari pelanggan. Istilah ini disebut dengan 4P, yaitu place, price, produk, dan promosi. Kemudian pasar pelanggan. Ada dua jenis pasar pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan bisnis ke bisnis atau B2B. Contohnya adalah korporasi, grosir, pengecer, dan organisasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggan bisnis ke konsumen atau konsumen akhir. Contohnya adalah orang yang membeli untuk dirinya sendiri. Memahami pelanggan. Kita harus bisa memahami siapa pelanggan kita, dari mana pelanggan kita, dan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Lakukan apa yang diperlukan untuk pelanggan. Semakin baik bisnis kita memahami pelanggan, maka akan semakin baik dampak yang akan diterima oleh perusahaan. Perilaku konsumen adalah bagaimana suatu individu atau kelompok memilih dan menggunakan suatu produk, serta bagaimana perilaku dan reaksi yang ditimbulkan setelah memakai produk tersebut. Perilaku konsumen ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial seperti budaya, kelas sosial, keluarga, dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor situasional, yaitu apa alasan pembelian yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis, yaitu apa motivasi kita untuk membeli produk tersebut. Tahapan proses pembelian konsumen adalah proses atau tahapan untuk setiap individu atau kelompok melakukan suatu keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Sedangkan individu atau kelompok yang membuat keputusan pembelian disebut sebagai pusat pembelian. Proses konsumen melakukan keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yaitu produk apa yang akan kita beli. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi, yaitu mencari informasi tentang produk yang akan kita beli. Kemudian mengevaluasi alternatif, cari produk alternatif dari produk yang akan kita pilih. Kemudian keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Apakah kita akan membeli kembali produk tersebut atau tidak? Selanjutnya adalah pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan mengacu pada seluruh interaksi pelanggan dengan perusahaan atau organisasi. Pengalaman akan bergeser dari positif ke negatif, dimulai ketika pelanggan potensial memiliki kontak dengan aspek apapun dari karakter sebuah bisnis. Selain itu, ada pengalaman pelanggan B2C. Di sini juga melibatkan hubungan emosional. Ketika bisnis kecil membuat hubungan emosional dengan pelanggan, ada prospek dan peluang besar untuk menjalin ikatan yang akan mengarah pada penggunaan bisnis berulang dan rujukan. Ketika sebuah bisnis tidak membuat koneksi emosional, pelanggan dapat pergi ke tempat lain atau mungkin hanya menggunakan bisnis tersebut untuk sesaat. Selanjutnya adalah kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan adalah semua hal tentang menarik pelanggan yang tepat, membuat mereka membeli, sering membeli dalam jumlah yang lebih tinggi, dan membawa lebih banyak pelanggan. Loyalitas pelanggan dimulai dengan pengalaman pelanggan dan dibangun dari waktu ke waktu melalui kumpulan pengalaman positif.
Pengalaman pelanggan akan mempengaruhi seberapa banyak mereka akan membeli, apakah mereka akan beralih ke pesaing, dan apakah mereka akan merekomendasikan merek atau bisnis kepada orang lain. Riset pemasaran. Dalam slide ini dapat disimpulkan bahwa riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Di antara lain fungsi riset pemasaran yang pertama, perencanaan, kedua, pemecahan masalah, ketiga, pengendalian. Jenis-jenis riset pemasaran. Terdapat dua jenis riset pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran primer, yaitu melibatkan pengumpulan data untuk tujuan atau proyek tertentu. Kemudian, riset pemasaran sekunder, yaitu didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan. Dapat dilihat di sini perbedaan riset pemasaran primer dan sekunder. Terdapat banyak hal yang berbeda, hampir tidak memiliki kesamaan tertentu. Kemudian, kesalahan umum riset pemasaran itu ada 5. Yang pertama, menganggap riset akan memakan biaya terlalu banyak. Kedua, menggunakan hanya penelitian sekunder. 3, hanya menggunakan sumber daya web. Keempat, survei hanya orang yang Anda kenal. Kelima, membentur dinding setiap proyek penelitian pasti mengalami pasang surut. Contoh riset pemasaran, di sini saya mengambil perusahaan PT Indofood yang memproduksi berbagai produk, tapi di antaranya ada mie Indomie. Dulu masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya mie Indomie dengan versi jumbo. Rata-rata semua mengenal mie Indomie dengan versi reguler. Namun kemudian perusahaan PT Indofood meriset pemasaran dengan mengadakan mie goreng versi jumbo, yang fungsinya untuk mengetahui seberapa besar permintaan masyarakat terhadap mie ukuran jumbo tersebut. Tujuan pembelajaran. 1. Implikasi nilai pelanggan. Penciptaan nilai pelanggan dimulai dengan komitmen perusahaan kepada pelanggan. Pemasaran memiliki tanggung jawab untuk meneliti basis pelanggan saat ini atau calon pelanggan, memilih pasar sasaran, dan kemudian mengembangkan bauran pemasaran yang diharapkan akan memenuhi harapan nilai pelanggan. Produk didahulukan diikuti oleh harga, promosi, dan tempat. Menyampaikan nilai pelanggan harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan bauran pemasaran dengan keempat P bekerja sama. Namun, bisnis kecil perlu menyadari bahwa nilai pelanggan dapat dan memang berubah. Apa yang dianggap memberikan nilai yang sesuai sesuatu hari bisa berubah keesokan harinya. Ini adalah tanggung jawab pemasaran untuk terus memantau migrasi nilai tersebut sehingga bauran pemasaran dapat diubah sesuai. Untungnya, usaha kecil berada pada posisi yang lebih kuat untuk melakukan perubahan bauran pemasaran karena mereka umumnya lebih gesit dan lebih dekat dengan pelanggan. 2. Implikasi arus kas. Karena penjualan adalah satu-satunya penghasil pendapatan di sebagian besar bisnis kecil, keputusan pemasaran memainkan peran utama dalam kesehatan arus kas perusahaan. Namun, produk atau layanan yang menghasilkan banyak uang sebenarnya dapat membuat bisnis gagal jika mekanisme arus kas yang tepat tidak tersedia. Pengumpulan uang yang terhitung secara tepat waktu dan kemampuan untuk membayar produk serta layanan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sangat penting untuk arus kas yang positif. Memberikan persyaratan diperpanjang untuk akun vendor yang akan dibayar, pembayaran tertunda dari kartu kredit yang digunakan oleh pelanggan untuk pembelian mereka, biaya yang terkait dengan ekspansi yang terlalu ambisius, kehilangan uang promosi pelanggan, produk atau layanan dengan harga terlalu rendah, dan pendekatan distribusi yang tidak bekerja dengan baik semua akan berdampak negatif pada arus kas. Teknologi digital dan implikasi e-environment. Peluang pemasaran telah meledak dengan munculnya teknologi digital dan internet. Dan dengan peluang tersebut telah muncul cara baru untuk membuat keputusan pemasaran dan berinteraksi dengan para pelanggan. Tapi, ada catatan peringatan. Solusi belanja seluler dapat menjadi penghalang biaya bagi para pengecer atau bisnis B2B terutama yang kecil. Meskipun demikian, ini adalah teknologi yang harus diperhatikan oleh bisnis retail kecil.